Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara meningkatkan hasil panen padi dengan teknologi terbaru? Apakah rekan-rekan tahu bahwa hanya dengan menggunakan pupuk semprot saja kita bisa membuat bulir padi lebih bernas dan kuat dari pangkal hingga ujung malai loh? Simak terus video ini karena kami akan membahas 4 nutrisi penting yang akan mengubah cara rekan-rekan bertani dan membawa hasil panen yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani semua, Giarta Production hadir kembali dengan informasi penting untuk para petani padi. Tahukah kalian, masa hidup tanaman padi membutuhkan waktu sekitar 120 hari dari tanam hingga panen loh. Selama masa tersebut, tanaman padi melewati beberapa fase penting. Mari kita bahas satu persatu beberapa fase tersebut. Fase pertama, fase persemaian umur 0-20 hari. Fase ini dimulai saat tebar benih di persemaian ya. Fase ini sangat penting untuk persiapan tanaman. Namun, fase ini tidak berlaku pada sistem penanaman tabela atau tabur benih langsung. Lalu fase berikutnya, fase vegetatif umur 0-55 hari setelah tanam. Nah, fase ini dimulai dari umur 0 hingga 55 hari setelah tanam ya. Pada fase ini, tanaman padi tumbuh beradaptasi dengan lahan, membentuk perakaran, daun, batang, dan anakan secara aktif sehingga mencapai inisiasi primordia atau awal pembentukan malai. Berikutnya, masuk fase reproduktif di umur 55-85 hari setelah tanam. Pada fase ini, tanaman padi mulai membentuk organ reproduktif seperti bunga dan malai, serta pemanjangan ruas-ruas malai dan pembentukan daun bendera hingga bulir padi. Selanjutnya, masuk ke fase pemasakan di umur padi 85-100 hari setelah tanam. Pada fase ini, saat pengisian bulir sudah mulai penuh, memadat, menguning, dan akhirnya mencapai masa mati ya. Setiap fase pertumbuhan padi membutuhkan perlakuan khusus, terutama dalam hal pemupukan. Di video kali ini, Giarta Production akan membahas beberapa jenis pupuk yang dapat membantu mempercepat proses pengisian bulir agar lebih sempurna dari pangkal hingga ujung malai. Pupuk-pupuk penting untuk tanaman padi itu diantaranya: pertama, Gandasil B. Pupuk ini memiliki kandungan fosfat 20% yang menunjang pembentukan tunas bunga dan kalium 30% yang dapat membantu pembentukan karbohidrat pada buah. Nah, kandungan kalium membuat buah lebih manis dan magnesium menambah energi untuk pembentukan bunga dan buah ya. Untuk cara penggunaan, larutkan 20-30 gram pupuk Gandasil B dalam 16 liter air, lalu semprotkan pada tanaman padi mulai umur 55 hari setelah tanam dan ulangi kembali setiap 7-10 hari sekali ya. Selanjutnya yang kedua yaitu MKP Pak Tani. Pupuk monokalium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, cocok untuk aplikasi penyemprotan atau kocor. Nah, MKP Pak Tani dapat merangsang pertumbuhan akar, pembungaan, serta mencegah kerontokan bunga dan buah ya. Untuk cara penggunaan, larutkan 3-5 sendok makan pupuk MKP dan larutkan ke 16 liter air. Semprotkan pada tanaman padi menjelang pembungaan hingga pengisian buah dan ulangi setiap minggu selama 3 kali aplikasi ya.
Berikutnya pupuk yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pupuk ambisen. Zat aktivator tanaman yang mengandung asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, dan pembentukan buah. Untuk cara penggunaan, larutkan 1 liter ambisen per hektar atau 2 ml per liter air. Semprotkan 3-5 kali selama musim tanam, mulai 1 minggu setelah tanam hingga fase pembungaan. Selanjutnya yang keempat, KCL Gold. Pupuk ini dapat mengurangi kerontokan pada bunga dan buah, meningkatkan ukuran buah, menguatkan tekstur, warna, rasa, serta mengoptimalkan pertumbuhan akar, batang, dan daun ya. Untuk cara penggunaan, larutkan 2-4 ml pupuk KCL Gold per liter air, lalu semprotkan pada saat padi bunting dan saat mulai keluar. Nah, saat penyemprotan, kami biasanya menggunakan campuran bahan-bahan berikut untuk 1 tangki penyemprotan untuk menghemat tenaga ya. Pupuk MKP 4 sendok makan, Gipgro Panen 1 saset, fungisida 10 ml, insektisida Dimectin 10 ml. Bahan campuran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan merek lain yang sejenis. Kami mengulangi penyemprotan setiap 7-10 hari sekali hingga umur 80 hari setelah tanam ya. Fungisida dan Gipgro hanya dicampurkan 2 kali pada umur 45 dan 55 hari setelah tanam. Gunakan bahan kimia secara bijaksana dan ikuti dosis yang dianjurkan ya. Dengan perhatian yang tepat pada setiap fase pertumbuhan padi, hasil panen yang melimpah dan berkualitas tentunya sangat mudah untuk bisa dicapai ya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.